قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, teman-teman, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Al-Jadid fi syarhi kitab Tauhid karya Syekh Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullahu ta'ala, dan kita masih pada pembahasan bab yang ke-19 berkaitan dengan sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan orang-orang soleh. Bagaimana lagi kalau mereka menyembahnya? Dan kita, ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum, masih pada dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dalil yang ketiga dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Jelas suara? Jelas ya? Baik. Jadi teman-teman sekalian, dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, riwayat Muslim dari sahabat Jundub bin Abdullah. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita masih pada pembahasan dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan biografi singkat dari sahabat yang mulia ini, Jundub bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dari sahabat Jundub bin Abdullah, beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda 5 hari menjelang beliau wafat. Inni abra'u ilallahi an yakuna li minkum khalil. Fa inna Allah attakhadhani khalila kama attakhadha Ibrahim khalila. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhadtu Aba Bakrin khalila. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubur anbiya'ihim masajid. Ala fala tattakhidhul qubur masajid fa inni anhaakum an dhalik. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku berlepas diri karena Allah Subhanahu wa taala dari memiliki seorang khalil dari kalian. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan diriku sebagai khalil, sebagaimana dia telah menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai khalilullah.
andai saja aku boleh mengangkat seorang khalil dari umatku, niscaya aku akan angkat Abu Bakar sebagai khalilku. Ketahuilah bahawa sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid, tempat-tempat peribadatan. Maka ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid, tempat-tempat ibadah, karena sesungguhnya aku melarang kalian untuk melakukan hal tersebut. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Secara global hadis ini dikatakan oleh pensyarah kitab ini, Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya beliau menafikan memiliki seorang khalil, kekasih terdekat dari manusia. Hal itu karena hati beliau terpenuhi oleh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dipenuhinya hati bapa moyang beliau Nabi Ibrahim alaihi salam sebelumnya. Itulah makna khalil, makna khullah. Jadi khullah itu di atas dari mahabbah. Mahabbah juga artinya cinta. Habib, kekasih. Tapi khalil itu di atas. Maksudnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim alaihi salam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak ada lagi tempat di hati mereka berdua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Ibrahim alaihi salam, cinta untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut khullah, di atas tingkatan mahabbah. Nabi SAW kemudian menjelaskan bahawa seandainya beliau berniat mengangkat seorang khalil dari manusia, niscaya yang paling utama mendapatkan kemuliaan sebagai khalil beliau, kekasih beliau adalah Abu Bakar. Karena keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar, sebagaimana yang mungkin kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, Abu Bakar adalah orang yang pertama beriman kepada Nabi SAW dari kalangan laki-laki, di mana orang-orang Quraisy mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, terkhusus dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Nabi SAW mengabarkan peristiwa Isra Mi'raj, itu yang membenarkan adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Apalagi ditambah dengan harta beliau yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk dakwah Rasulullah SAW. Ketika Umar ingin menyaingi Abu Bakar dalam masalah sedekah, Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya diberikan untuk dakwah Nabi SAW. Karena keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar, yaitu dalam menolong dakwah dan membela Nabi SAW. Dan ketika Nabi SAW mengetahui bahawa para sahabat mencintai beliau dan lebih mendahulukan beliau pada diri-diri mereka, beliau khawatir kalau di belakang hari, nanti di depannya setelah Nabi SAW meninggal, kekhawatiran Nabi SAW jangan sampai para sahabat membangunkan tempat ibadah di atas kuburan beliau SAW. Karena kenapa jamaah sekalian? Karena kecintaan sahabat yang luar biasa kepada Nabi SAW. Makanya Nabi ingatkan sebelum wafat, Nabi ingatkan perkara ini, jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat peribadatan, karena sesungguhnya aku melarang kalian untuk melakukan hal tersebut. Karena Nabi tahu sahabat-sahabat adalah orang yang sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Akan kita tahu satu peristiwa, ada seorang sahabiah, seorang wanita yang bernama Imra'atun Dinariyah. Dalam sebuah peperangan, Imra'atun Dinariyah ini suaminya ikut berperang, bapaknya ikut berperang, saudara-saudara laki-lakinya ikut berperang, anak-anaknya ikut berperang bersama Nabi SAW. Setelah peperangan usai, maka rombongan atau pasukan Rasulullah SAW itu sudah pulang ke kota Madinah.
setiap rombongan pulang ke kota Madinah dan ditemui oleh wanita ini, imra'atun dinariyah, coba apa yang ditanyakan kepada pasukan ini? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aina Rasulullah? Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau tidak menanyakan bagaimana suamiku, bagaimana anak-anakku, bagaimana bapakku, bagaimana saudara-saudara laki-lakiku. Enggak, yang ditanyakan pertama kali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang rombongan berikutnya, dikabarkan ayahmu meninggal. Tapi imra'atun dinariyah ini mengatakan apa? Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Datang rombongan berikutnya mengabarkan suamimu meninggal. Yang ditanyakan bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang lagi rombongan berikutnya mengabarkan bahwa saudara-saudaramu meninggal. Dia hanya bertanya bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai datang berita anak-anaknya pun meninggal. Yang ditanyakan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan bukti cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau katakan setelah tahu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat wal afiat, maka beliau katakan tidak ada musibah lagi yang lebih ringan setelah aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat. Jadi musibah yang paling berat itu ketika kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu musibah yang paling besar yang dialami oleh sahabat-sahabat Nabi. Bukan meninggalnya bapak-bapak mereka, kekasih mereka, suami mereka, istri-istri mereka, anak-anak mereka, tidak. Musibah yang besar yang menimpa mereka itu ketika apa? Rasulullah SAW meninggalkan mereka. Nah, teman-teman sekalian, beliau melarang karena khawatir kalau di belakang hari mereka akan membangun tempat ibadah di atas kuburan beliau, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap kuburan para nabi mereka. Maka beliau melarang mendirikan tempat-tempat ibadah di atas kuburan, terutama di atas kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa faedah yang bisa kita petik? Pertama, halaman 253. Saya harap semuanya sudah punya bukunya ya. Saya sudah sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini tahun 2021 harus ada perubahan. Setiap datang majelis ilmu sudah punya kitabnya. Saya sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, harus ada perubahan. Kita sudah di 2021. Cara ngaji kita harus berubah. Ya, dari cara ngaji kita di tahun 2020. Sekarang 2021, setiap kajian majelis ilmu yang saya hadiri harus saya bawa kitabnya. Bagaimanapun caranya, saya harus usahakan. Ulama-ulama dahulu, bahkan Imam Malik, dia jual atap rumah untuk membeli sebuah buku. Sekarang terbalik, antum jual kitab untuk beli handphone. Terbalik kan? Ya, begitu keadaan kita sekarang. Oke, faedah yang pertama, bahkan ada yang jual kitabnya untuk menikah. Hadis ini menetapkan predikat Nabi SAW sebagai khalil, kekasih terdekat bagi Allah Subhanahu wa taala, karena beliau adalah orang yang paling bersabar di dalam berdakwah, orang yang paling bertakwa, bersabar di dalam menerima ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis ini juga menetapkan sifat mahabbah, mencintai bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah itu punya sifat mencintai. Allah mencintai hamba-hamba yang saleh. Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwa-jiwa mereka dari segala bentuk kesyirikan, kekufuran, bid'ah, bentuk-bentuk maksiat. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta dengan orang-orang yang suka kembali kepada Allah ketika jatuh kepada dosa, dia istighfar, dia memohon ampun kepada Allah. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa mensucikan diri mereka, baik itu mensucikan hati-hati mereka dari segala bentuk kesyirikan, noda-noda kekufuran, bid'ah, ataupun membersihkan hati-hati mereka dari apa? Kemaksiatan, atau membersihkan tubuh mereka
Ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah apa? Memiliki sifat apa? Mahabbah. Ini dalilnya. Dan kalau kita buka Al-Quran banyak kita dapati Allah mengabarkan kepada kita bahwa Dia mencintai hamba-hambanya yang saleh, yang beriman. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-146, wallahu yuhibbus sabirin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang senantiasa bersabar. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah cinta dengan orang-orang yang berlaku adil. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menyebutkan kepada kita bahwa Allah itu mencintai hamba-hamba yang saleh. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang suka melakukan kebaikan. Ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, berbeda dengan keyakinan ahlu bid'ah yang mereka katakan bahwa mahabbatullah itu bukan sifat Allah, tidak memiliki sifat mahabbah. Jadi mereka katakan mahabbatullah itu bahwasanya Allah itu menghendaki kebaikan untuk hamba-hambanya. Nah, itu keyakinan ahlu bid'ah. Jadi mereka tidak tetapkan mahabbatullah. Jadi mereka tidak tetapkan bahwa Allah itu mencintai hamba-hambanya, tidak. Tapi sifat mahabbah yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran, mereka katakan itu adalah kehendak Allah untuk memberikan kebaikan untuk hamba-hambanya. Nah, itu berbeda dengan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kita tetapkan bahwasanya Allah itu mencintai hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Baik, kemudian yang kita percepat ya, kita akan selesaikan bab ke-19 ini di pertemuan yang keempat dari pembahasan bab yang ke-19. Hadis ini juga menjelaskan yang keempat, hadis ini juga menjelaskan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan isyarat keberhakan atau isyarat bahwasanya Abu Bakar itu berhak untuk menjadi khalifah. Ya, khalifah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya paling berhak patut untuk menggantikan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanyakan siapa orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan wanita, beliau katakan siapa? Siapa? Orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan wanita, siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi ditanyakan, dari kalangan laki-laki siapa yang engkau paling cintai ya Rasulullah? Abuha, bapaknya. Siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan keutamaan sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sebagaimana juga yang telah diisyaratkan oleh penulis rahimahullahu taala bahwa Abu Bakar itu adalah orang yang senantiasa membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang bersemangat di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya di hadapan sahabat-sahabat, man asbaha minkum al-yawma sha'iman, siapa di antara kalian yang hari ini sudah berpuasa? Sahabat-sahabat lain diam. Yang angkat tangan siapa? Ana ya Rasulullah, Abu Bakar. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah memberikan makan orang miskin? Sahabat-sahabat lain diam. Kata Abu Bakar, aku ya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang hari ini telah mengantarkan jenazah? Sahabat-sahabat lain diam. Yang angkat tangan, aku ya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah menjenguk orang yang sakit? Sahabat-sahabat diam. Abu Bakar katakan, aku ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, majtama'na, tidaklah perkara-perkara ini berkumpul pada diri seorang hamba illa dakhalal jannah, kecuali pasti hamba itu akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga isyarat bahwa memang Abu Bakar adalah sahabat yang paling mulia di antara kalangan para sahabat. Beliau adalah manusia yang paling termulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, bahwasanya membangun masjid-masjid tempat ibadah di atas kuburan adalah di antara kebiasaan umat-umat
sesat dahulu, umat-umat terdahulu yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, hadis ini juga mengharamkan membuat masjid-masjid sebagai tempat-tempat peribadatan di atas kuburan. Saya sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ada 3 bentuk ya orang itu menjadikan masjid sebagai tempat, orang menjadikan kuburan itu sebagai masjid tempat peribadatan. Siapa yang bisa sebutkan? Soalnya kita akan kasih hadiah, nanti kita akan catat. Cuman hadiahnya dilupa lagi hari ini. Qadarullah masya'a fa'al. Siapa yang bisa sebutkan? Kita sudah jelaskan ini pada pertemuan sebelumnya. 3 bentuk orang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Orang menjadikan kuburan sebagai masjid. Apa saja 3 bentuk itu? Solat di atas kuburan. Oke. Solat menghadap kuburan. Dalilnya? Oke. Yang ketiga apa? Enggak apa. Biar enggak sebut dalil. Yang penting antum tahu bentuk-bentuk seseorang menjadikan kuburan sebagai masjid. Masjid dibangun di area pekuburan. Ya, kita sudah jelaskan ini. Kapan seseorang membangun masjid di area pekuburan, maka masjidnya harus dibongkar. Berbeda keadaannya kalau ada orang soleh wafat kemudian dikuburkan di sekitaran masjid atau di dalam masjid, kuburannya yang dipindahkan, bukan masjidnya yang dibongkar. Jelas ya? Ini 3 bentuk yang dijelaskan oleh para ulama kita menjadikan kuburan sebagai tempat peribadatan. Antum harus catat ini. Yang keberapa? Yang ke-7, wajibnya menutup pintu-pintu yang mengantarkan kepada keburukan. Hubungan hadis ini dengan judul bab, hubungannya adalah dari segi bahwa hadis ini menunjukkan diharamkannya membangun masjid-masjid, tempat-tempat ibadah di atas kuburan, apalagi menyembah para penghuninya. Hubungan hadis ini dengan tauhid, apa hubungannya? Kenapa penulis bawakan dalil ini? Atau wajhul istidlalnya apa? Dari segi bahwa hadis ini melarang membangun masjid-masjid sebagai tempat-tempat peribadatan di atas kuburan, karena dapat mengantarkan kepada pengagungan para penghuni kuburan. Sedangkan pengagungan itu adalah salah satu dari jenis ibadah, dan memperuntukkan ibadah kepada selain Allah adalah sebuah kesyirikan. Baik, kita selesai dari dalil yang ketiga. Dalil yang keempat. Soal azan ini? Belum ya? Hah? 5 menit lagi. Oke. Dalil yang keempat, kita masuk dalil yang keempat. Ini dalil yang terakhir yang dibawakan oleh penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Di dalam hadis yang lain milik atau riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid, dengan sanad yang baik. Siapa Imam Ahmad rahimahullahu taala? Kita akan sebutkan biografi singkat Imam Ahmad. Kita sering dengar Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa beliau ini? Insyaallah kita akan sebutkan, jelaskan setelah azan dikumandangkan. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah. Hafidhani wa hafidhakumullah. Di dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid, yang baik, dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu secara marfu'. Sebelum kita sebutkan hadis ini, kita ingin sedikit mengenal Imam Ahmad rahimahullahu taala, seorang yang kita kenal namanya, sering disebutkan oleh kaum muslimin, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Tapi siapa beliau? Beliau salah satu imam dari 4 mazhab yang dikenal. Beliau seorang alim ulama yang lahir di Baghdad di masa kekhilafaan Abbasiyah pada bulan Rabiul Awal tahun 1071
tahun 164 Hijriah. Nama beliau siapa? Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Asad bin Idris Asy-Syaibani rahimahullahu taala, atau lebih dikenal dengan Abu Abdillah, kunyanya Abu Abdillah. Beliau rahimahullahu taala sebagaimana disebutkan di kitab Siyar A'lamin Nubala Imam Dzahabi rahimahullahu taala, beliau tumbuh dan dibesarkan dari keluarga yang sederhana. Bapak beliau meninggal ketika beliau masih kecil, jadi beliau ini anak yatim. Setelah itu beliau dididik, dibesarkan oleh ibunya, Masya Allah. Dan di umur 10 tahun beliau Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sudah hafal Al-Quran, sebagaimana umumnya para ulama terdahulu, Imam Syafi'i. Jadi rata-rata para ulama itu di masa kecil mereka sudah hafal Al-Quran. Dan itu tidak lain karena apa? Berkat bimbingan ya orang tua mereka, di mana orang tua senantiasa memberikan motivasi, semangat, mendidik anak-anak mereka untuk cinta Al-Quran. Karena kalau sudah cinta Al-Quran, sudah hafal Al-Quran, maka untuk belajar hadis-hadis Nabi SAW itu mudah. Itu para sahabat. Kalau kita melihat para sahabat dahulu bagaimana? Jelas suara kan? Ya? Nah. Jangan buat gerakan-gerakan yang baik. Jadi umumnya para ulama seperti itu. Di umur yang masih lagi, Imam Ahmad 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Karena memang beliau dibesarkan oleh ibunya. Ini juga berangkat dari apa? Wanita-wanita yang soleha, wanita-wanita yang punya semangat di dalam berdakwah. Mereka ajarkan anak-anak mereka. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan beliau rahimahullahu ta'ala setelah itu menuntut ilmu. Beliau pindah dari satu negeri ke negeri yang lainnya, ya, belajar. Dan itu kebiasaan para ulama terdahulu, belajar menuntut ilmu, dan itu diikhlaskan oleh orang tua mereka. Dan Imam Ahmad ini disebutkan tidaklah menikah kecuali setelah umurnya 40 tahun. Setelah umur 40 tahun baru Imam Ahmad menikah, Masya Allah. Tapi keterlambatan beliau menikah ini bukan karena apa ya, waktunya habis begitu saja, tidak, atau menunda-nunda pernikahan, tidak. Karena Imam Ahmad disebutkan dengan apa? Dengan ilmu. Makanya tidak heran dari semangat beliau menuntut ilmu lahirlah karya-karya yang Masya Allah yang dikenal oleh para ulama, dikenal oleh kaum muslimin saat ini. Di antara kitab yang masyhur yang dimiliki oleh Imam Ahmad apa? Yang berkaitan dengan masalah akidah. Kitab apa yang terkenal? Ushulus Sunnah. Pokok-pokok dalam masalah akidah yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Kitab Ushulus Sunnah yang mungkin sebagian antum sudah pelajari. Ushulus Sunnah, pondasi-pondasi di dalam agama, dalam masalah akidah. Yang bahkan sebagian para ulama mengatakan saking hebatnya Ushulus Sunnah ini, mereka mengatakan lauruhila ila sin fi talabiha lakana qalila. Kalau ada seseorang yang dia safar dari negeri Arab menuju Cina untuk mendapatkan kitab ini Ushulus Sunnah li Imam Ahmad rahimahullahu taala lakana qalilah, maka perjalanannya dari negeri Arab ke Cina itu sangatlah murah untuk mendapatkan kitab tersebut. Tidak ada bandingannya dengan kitab Ushulus Sunnah. Lihat, saking agungnya kitab ini Ushulus Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kitabnya kecil. Yang ada di antum sekarang itu syarahnya kan, penjelasannya. Lihat, di antara kitab yang dimiliki oleh beliau apa? Kitab apa? Musnad. Musnad Imam Ahmad kan? Kitab yang berisi hadis-hadis Nabi SAW. Cuman bedanya dengan kitab-kitab hadis yang lain, Sahih, Sunan, Musnad. Nah, kalau Musnad ini satu kitab yang bersihkan hadis-hadis Nabi SAW berdasarkan riwayat-riwayat para sahabat. Jadi misalkan Abu Bakar, ya, Abu Bakar, maka disebutkan seluruh hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar. Umar, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Umar.
kemudian Utsman, terus begitu. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Utsman dan seterusnya. Itu namanya musnad. Berbeda dengan kitab sunan. Nah, sunan itu dalam masalah bab fikih. Ada sahih kan, ada sahih, ada sunan, ada musnad. Yang jelas beliau punya kitab namanya Musnad Imam Ahmad, Masya Allah. Jadi beliau menikah di umur 40 tahun itu karena apa? Sibuk dengan ilmu. Jadi kalau antum menunda-nunda mau menikah, antum mau menikah targetkan, anak mau nikah di umur 50 tahun, boleh. Tapi harus ada hasilnya, karyanya mana? Boleh. Anak Ustadz nanti umur 30 anak menikah. Boleh, silakan. Tapi harus ada hasilnya, ada karya antum buat untuk Islam dan kaum muslimin, seperti itu. Tapi kalau menunda-nunda ya dengan alasan yang tidak jelas, apalagi alasan cuman karena tidak ada doi, nah itu belakangan itu. Ya. Lihat, jadi boleh menjomblo silakan, tapi harus seperti Imam Ahmad. Harus ada karya yang antum buat untuk Islam dan kaum muslimin. Jadi beliau tidak menikah kecuali di umur berapa? 40 tahun baru beliau menikah rahimahullahu taala. Pertama beliau menikah dengan seorang wanita yang bernama istri pertama beliau adalah Abbasah binti Fadl. Abbasah binti Fadl ini istri pertama beliau rahimahullahu taala. Dari pernikahan beliau dengan Abbasah lahir seorang putra yang bernama Saleh. Cuman satu ini anaknya, Saleh. Dan Masya Allah Abbasah ini bintul Fadl ini atau Ummu Saleh ini adalah istri yang Masya Allah yang salehnya luar biasa. Makanya Imam Ahmad pernah memuji siapa? Istrinya ini. Ummu Saleh pernah dipuji oleh Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Aqamat Ummu Saleh ma'i 30 sana. Ummu Saleh siapa? Abbasah bintul Fadl. Beliau itu hidup bersamaku, berumah tangga bersamaku selama 30 tahun lamanya. Famakhtalafu ana wa hiya fi kalimah. Aku dan Ummu Saleh Abbasah bintul Fadl selama 30 tahun berumah tangga tidak pernah berselisih dalam satu masalah apapun, tidak pernah. 30 tahun. Masya Allah. Itu pujian Imam Ahmad kepada istrinya Ummu Saleh. Karena apa? Karena soleha kan, Masya Allah. Makanya dipuji oleh Imam Ahmad 30 tahun. Beliau tidak menikah, tidak poligami. Imam Ahmad itu menikah setelah apa? Wafatnya Ummu Saleh, baru Imam Ahmad menikah. Beliau tidak menikah, tidak poligami ketika beliau hidup berumah tangga dengan Ummu Saleh. Karena apa? Karena Ummu Saleh Masya Allah wanita yang solehanya luar biasa. Makanya anti-anti ini kalau suami tidak poligami, tidak mau poligami, ya bagaimana anti berbuat baik kepada suami? Jadi wanita yang soleha, berikan kebaikan-kebaikan yang dengan kebaikan itu suami berat untuk apa? Menikah dengan wanita lain. Karena apa? Karena cuman anti yang ada di hati suami, karena baiknya anti. Begitu. Sebagaimana Ummu Saleh ini rata-rata baru 3 bulan pernikahan, so ada mulai ya wajar seperti itu. 1 tahun apalagi ya kadang suami curhat sama temannya, oh begini istri anak begini ya, karena itu makanya dia mau poligami karena anti sendiri. Anti sendiri yang bikin dia poligami. Coba kalau anti seperti Ummu Saleh baik, dia 30 tahun Imam Ahmad dengan Ummu Saleh tidak pernah berselisih dalam satu masalah apapun. Setelah wafatnya Ummu Saleh ya baru Imam Ahmad menikah dengan seorang perempuan yang bernama Raihanah. Dari pernikahan ini lahir seorang putra yang bernama Abdullah. Nah, Abdullah ini yang jadi kunyanya siapa? Imam Ahmad, Abu Abdullah. Dan Abdullah ini adalah seorang alim ulama, nanti besar dewasa dia jadi alim ulama dari Raihanah. Tapi pernikahan mereka hanya berjalan selama 7 tahun. Setelah itu siapa? Raihanah meninggal. Tidak lama setelah itu meninggal Raihanah. Tapi Raihanah memberikan seorang putra Abdullah, yang Abdullah ini menjadi Masya Allah seorang alim terkenal. Setelah Raihanah meninggal,
maka Imam Ahmad membeli seorang budak yang bernama Husun, artinya indah. Jadi membeli seorang budak wanita, dan budak pada saat itu memang ada. Dan budak di dalam Islam dibenarkan, bisa dibenarkan di dalam Islam. Nah, dari wanita ini, Husun ini, lahirlah anak-anak pertama yang bernama Zainab. Kedua Hasan dan Husain. Ini tauaman. Ini dua anak Hasan Husain, ini kembar. Anaknya Imam Ahmad ada yang kembar Hasan Husain. Tapi Hasan Husain ini tidak lama ketika dilahirkan oleh ibunya itu langsung meninggal. Tidak lama setelah itu, setelah dilahirkan baru meninggal. Namanya Hasan Husain. Nah, setelah itu, setelah meninggal Hasan Husain, hamil lagi, melahirkan seorang anak yang bernama Hasan dan Muhammad. Jadi Zainab, Hasan Husain, Zainab, Hasan Husain, kemudian Hasan dan Muhammad lagi. Hasan Husain meninggal sejak kecil. Nah, Hasan dan Muhammad ini pun meninggal tidak lama setelah itu, setelah 40 hari dari kelahiran meninggal. Kemudian istrinya Husain ini, budaknya ini hamil lagi, punya anak namanya Sa'id. Nah, Sa'id inilah yang nanti jadi ulama lagi. Jadi dua anak dari Imam Ahmad yang menjadi ulama besar, siapa? Abdullah dan Sa'id. Sa'id bin Ahmad bin Hambal dan Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Cuman Sa'id ini meninggal sebelum saudaranya Abdullah. Jadi Sa'id dulu meninggal, baru Abdullah. Tapi meninggal setelah wafatnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Yang jelas keduanya menjadi alim ulama. Ini Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yang dikenal dengan keilmuannya, bahkan pujian-pujian para ulama. Di antaranya satu saya sebutkan saja. Ali bin Al-Madini rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan tentang Imam Ahmad. Siapa Imam Ahmad ini? Apa kata Ali bin Al-Madini rahimahullahu ta'ala? Kata beliau tentang Imam Ahmad, a'azzallahu bihadha din bis-siddiq yawmar ridda wa bi Ahmad yawmal mihnah. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dan memuliakan agama Islam ini dengan dua orang. Pertama, Allah selamatkan dan Allah muliakan Islam ini dengan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Yaumar riddah, hari di mana sebagian kaum muslimin setelah meninggalnya Rasulullah SAW banyak yang murtad. Diperangi oleh Abu Bakar. Itu yaumar riddah. Islam ditolong ketika itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Abu Bakar. Kedua, kata Ali bin Al-Madini rahimahullahu taala, Islam ini dimuliakan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Imam Ahmad. Yaumal mihnah, hari di mana ketika terjadi fitnah khalqul Quran, bahwa Imam Ahmad pagar terakhir untuk kaum muslimin. Kalau Imam Ahmad katakan Al-Quran adalah makhluk, maka semua kaum muslimin setelah itu sesat. Tapi Imam Ahmad di antara ulama-ulama yang ada ketika itu, beliau adalah orang yang mempertahankan keyakinan ini, akidah ini. Walaupun beliau harus dipenjara, dicambuk, disiksa oleh penguasa 3 dekade dari Al-Ma'mum, Khalifah Al-Ma'mum ketika itu menyiksa Imam Ahmad karena dipengaruhi oleh orang-orang Mu'tazilah. Ibnu Abi Du'ad salah satunya kan pentolannya yang memfitnah ketika itu, yang memprovokasi penguasa ketika itu, bahwa siapa ulama-ulama ketika itu kan dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk, sehingga sebagian ulama ada yang menyelamatkan dirinya, sebagian ulamanya ada yang bertauriyah. Tahu tauriyah? Ya? Tahu tauriyah ya? Bertauriyah untuk menyelamatkan akidahnya. Ada ulama Imam Ahmad yang mempertahankan, tetap beliau tidak mau katakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Beliau tetap dengan keyakinannya bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Di masa khilafaan Al-Ma'mum disiksa, dipenjara. Di masa setelah itu Al-Ma'mum meninggal. Setelah siapa? Al-Mu'tasim. Ini juga khalifah yang datang setelah Al-Ma'mum juga menyiksa Imam Ahmad. Datang khalifah yang ketiga Al-Wathiq, sama juga. Bayangkan Imam Ahmad
disiksa di tiga penguasa ini, kekuasaan ini, tiga kekuasaan ini. Apa? Siapa tadi yang pertama? Dari siapa yang pertama? Al-Ma'mun, Mu'tasim, Al-Wathiq. Itu 15 tahun. 15 tahun Imam Ahmad di penjara, disiksa. Beliau bersabar, Masya Allah. Karena pagar terakhir beliau ini. Pagar terakhir. Kalau beliau katakan Al-Quran makhluk, ya sudah sesat kaum muslimin. Setelah itu mungkin kita ini sudah sesat. Tapi Allah tolong agama ini dengan Imam Ahmad diberikan kekuatan untuk bersabar. Nanti datang setelah itu khalifah yang keempat. Siapa? Al-Mutawakkil. Nah, Mutawakkil ini khalifah yang cinta sunnah. Imam Ahmad dimuliakan, diberikan kebebasan untuk berdakwah, menyampaikan akidah Ahlus Sunnah. Tapi syahidnya, kita ingin belajar dari kesabaran Imam Ahmad selama 15 tahun beliau disiksa oleh tiga penguasa ketika itu. Tapi beliau bertahan untuk mempertahankan akidahnya. Ya, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan beliau, Imam Ahmad meninggal di Baghdad juga pada bulan Rabiul Awal, sama di bulan kelahirannya dan bulan kematiannya sama, bulan Rabiul Awal pada hari Jumat tahun 241 Hijriyah. Jadi beliau tutup usia di umur 77 tahun, Masya Allah. Dan antum tahu sebagaimana yang diriwayatkan dari para ulama kita, di antaranya Banan bin Ahmad Al-Qasbani, ketika beliau menceritakan kepada kita pemakaman Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ternyata yang mengantarkan jenazah beliau rahimahullahu ta'ala ada 800.000 kaum muslimin dari kalangan laki-laki, 60.000 dari kalangan perempuan yang menghadiri pemakaman Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ini kita ini menunjukkan apa teman-teman sekalian? Bahwa memang Imam Ahmad orang yang baik, dan kaum muslimin yang menghadiri pemakaman tersebut, apalagi kaum muslimin yang menyebutkan kebaikan-kebaikan orang soleh, itu sebagai tanda bahwa orang ini orang baik. Karena Nabi SAW ketika ada jenazah yang lewat di hadapan beliau dengan para sahabat, apa kata Nabi SAW? Wajabat. Umar terdiam. Lewat jenazah lain di hadapan Nabi dan para sahabat ketika itu, ada Anas bin Malik. Nabi katakan wajabat, wajib. Umar heran. Makanya Umar bertanya, ya Rasulullah, kenapa jenazah pertama lewat di hadapan kita engkau mengatakan wajabat? Nabi katakan, sungguh jenazah tersebut yang telah kalian puji kebaikan-kebaikannya dan aku katakan wajabat, sungguh telah wajib bagi dia untuk masuk ke dalam surga. Adapun jenazah yang kedua yang kalian sebutkan kejelekan-kejelekannya, aku katakan wajabat, sungguh wajib bagi dia untuk masuk ke dalam neraka. Makanya kata Nabi, antum syuhadaullahi fil ard. Kalian itu adalah saksi-saksi Allah di bumi ini. Jadi kaum muslimin, orang-orang yang beriman adalah saksi-saksi Allah di bumi ini. Jadi ketika ada seorang yang beriman, ayyuma muslim, kata Nabi, siapapun muslim, syahidalahu arba'atun bi khairin illa adkhalahullahu jannah. Tidak ada satu muslim pun yang meninggal kemudian ada 4 orang yang beriman yang dia memuji kebaikan orang ini yang meninggal ini, jenazah ini, mayit ini, kecuali kata Nabi SAW bahwa mayit ini berhak untuk masuk ke dalam surga. 4 orang yang beriman memuji orang ini. Sebagian para ulama mengatakan diantaranya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, maksudnya 4 orang beriman ini adalah orang-orang soleh, orang alim, orang-orang yang punya keutamaan, yang dia tahu orang ini seperti apa. Sebagiannya mengatakan tidak mutlak, umum untuk orang-orang yang beriman semuanya. Jadi makanya teman-teman sekalian, di dalam kehidupan dunia ini antum harus ada kebaikan-kebaikan. Jangan mati kecuali antum tinggalkan kebaikan-kebaikan untuk orang lain. Jangan tinggalkan kebencian, permusuhan, tidak boleh. Kapan ada orang yang memuji kita setelah kita meninggal nanti,
insya Allah itu sebagai tanda kebaikan untuk kita. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, antum syuhadaullahi fil ard, kalian itu adalah saksi-saksi Allah di bumi ini. Imam Ahmad 800.000 dari kalangan kaum muslimin dan 60.000 dari kalangan apa? Kalangan perempuan yang mengantarkan jenazah Imam Ahmad rahimahullahu taala. Taib, beliau meriwayatkannya dengan sanad yang baik dari sahabat Abdullah bin Mas'ud secara marfu'. Nabi SAW bersabda, inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya. Sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk adalah orang yang ketika mendapatkan hari kiamat nanti, wa hum ahya, dalam keadaan mereka masih hidup, walladzina yattakhiduna kuburahum masajid, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid tempat peribadatan. Nabi SAW, ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini Nabi menyebutkan dua manusia yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama apa? Orang-orang yang mendapatkan hari kiamat. Ini seburuk-buruk manusia. Bahkan sahabat Nabi SAW mengatakan mereka ini adalah orang-orang yang lebih buruk daripada orang-orang jahiliyah. Orang-orang yang mendapatkan apa? Hari kiamat, ketika hari kiamat sudah ditegakkan. Kenapa? Pada hari itu tidak ada lagi orang yang mengatakan Allah, Allah. Al-Quran sudah diangkat dari dada-dada kaum muslimin, dari mushaf-mushaf. Tidak ada lagi orang yang mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada lagi ketika itu. Bagaimana dengan orang-orang beriman? Nah, orang-orang beriman itu kan ada hadis yang mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haq, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq hatta taqumus sa'a. Karena ada hadis seperti itu. Senantiasa ada sebagian dari umatku itu yang berada di atas kebenaran sampai datang kematian, sampai datang hari kiamat. Nah, bagaimana kita gabungkan dengan hadis ini yang mengatakan seburuk-buruk manusia mendapatkan hari kiamat? Orang-orang beriman itu sebelum ditegakkan hari kiamat sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Nabi SAW sudah jelaskan, dengan cara Allah kirimkan angin yang lembut, rihun tayyibah, angin yang sangat lembut dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap jiwa yang di dalamnya ada keimanan walaupun sebesar bidzarrah itu akan diwafatkan oleh angin yang lembut ini, orang-orang yang beriman. Nah, setelah itu ditegakkan hari kiamat. Orang-orang yang tersisa yang mendapatkan hari kiamat saat itu, itulah manusia-manusia yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia yang paling buruk di sisi Allah, orang-orang yang menjadikan apa? Kuburan sebagai tempat peribadatan. Ini orang-orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya teman-teman sekalian, ini perkara yang perlu kita perhatikan. Apa faedahnya? Kita sebutkan ya, kita percepat faedahnya. Hadis ini membuktikan mukjizat Nabi SAW, di mana terbukti terjadi sesuai dengan apa yang beliau kabarkan kepada kita. Dibangunnya masjid-masjid sebagai tempat peribadatan di atas kuburan. Ini mukjizat Nabi yang sudah terbukti, dan masih banyak lagi hadis-hadis Nabi yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun lebih yang lalu terjadi, terbukti di hari ini. Salah satu contoh, COVID-19, virus corona, yang kita sampai saat ini belum selesai darinya. Ini salah satu bukti kebenaran hadis Nabi SAW. Adanya virus corona, ini salah satu bukti kebenaran hadis Nabi SAW. Antum mau tahu hadisnya yang dikabarkan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu? Nabi katakan apa? Lam tadharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha. Tidaklah perbuatan fahisyah. Apa itu fahisyah? Zina, LGBT, homoseks, itu terang-terangan dilakukan di tengah-tengah satu kaum. Mereka ekspos perbuatan tersebut. Kata Nabi SAW, illa kecuali fasyafihimul auja'ul lati lam takun fi aslafihim, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka sebuah penyakit
yang penyakit ini belum ada pada umat-umat terdahulu. Betul terbukti di zaman ini adanya virus corona. Sampai saat ini belum selesai. Tidak lain karena apa? Karena kemaksiatan, fahisyah apalagi. LGBT sekarang ini terang-terangan. Makanya kita buat kajian-kajian seperti ini, walaupun dengan kondisi pandemi saat ini kita buat kajian-kajian walaupun dengan protokol kesehatan. Untuk apa? Mengembalikan kaum muslimin, mengingatkan kaum muslimin supaya bertobat, kembali kepada Allah, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Kemudian bahwasanya kiamat tidak akan terjadi terhadap orang-orang mukmin. Kemudian yang ketiga, hadis ini juga menetapkan akan terjadi hari kiamat. Keempat, hadis ini menjelaskan haramnya membangun masjid-masjid sebagai tempat peribadatan di atas kuburan atau mendirikan solat di sekitarnya sekalipun tanpa bangunan, karena kata masjid sebenarnya adalah sebutan bagi tempat sujud sekalipun tidak terdapat bangunan padanya. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari bab yang ke-19. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita masuk bab yang ke-20 insyaallah, berkaitan dengan sikap gulu juga berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang saleh yang akan menjadikannya sebagai berhala yang disembah selain Allah Jalla Jalaluhu. Wallahu taala a'lam. Masih tersisa pertanyaan. Jadi kita mau jawab pertanyaan ini? Kita jawab pertanyaan atau pertemuan selanjutnya saja ya? Oke, insyaallah pertemuan selanjutnya. Karena sudah waktu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله